Di sini saya Rika Elastari, NIM 20811334543. Saya berasal dari kelas D4 ADPAGK Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil analisis manajemen sumber daya manusia pada perusahaan Bank BTPN. Sebelumnya saya menganalisis manajemen sumber daya manusia pada perusahaan Bank BTPN dengan berbagai materi yang telah diberikan oleh Dr. Anas bin Tajudin selaku dosen tamu yang berasal dari Malaysia dan juga dosen pengampu mata kuliah manajemen sumber daya manusia Bapak Muhammad Hanafi dan juga Bapak Danang Setia Ramadhani. Saja kita ke slide aspek-aspek yang saya analisis. Yang pertama, saya menganalisis strategi pengembangan organisasi dan juga sumber daya manusia. Yang kedua, analisis beban kerja dan juga kebutuhan karyawan. Yang ketiga, rekrutmen karyawan. Yang keempat, strategi mempertahankan dan meningkatkan keterlibatan hubungan. Yang keempat, manajemen sumber daya manusia dan juga manajemen karir. Yang kelima, seleksi karyawan. Dan yang terakhir yaitu pelatihan sumber daya manusia. Namun sebelum itu kita perlu mengetahui apa sih itu Bank BTPN. Nah, Bank BTPN sendiri merupakan bank devisa hasil kolaborasi antara PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (TPK) dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia atau SMBCI. Bank BTPN ini memfokuskan usaha untuk melayani segmen mass market yang terdiri dari para pensiunan, pelaku UMKM, konsumen prasejahtera konsumtif, segmen konsumen kelas, serta segmen korporasi. Langsung saja, yang pertama yaitu analisis strategi pengembangan organisasi dan juga sumber daya manusia. Berdasarkan laporan keberlanjutan PT Bank BTPN, pada tahun 2019 ada berbagai macam strategi pengembangan organisasi yang dilakukan oleh perusahaan Bank BTPN, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu strategi keberlanjutan. Strategi ini merupakan strategi yang dilakukan oleh Bank BTPN pada tahun 2019, di mana tahun 2019 merupakan tahun pertama Bank BTPN melakukan merger dengan Sumitomo Mitsui Bank Corporation Indonesia atau SMBCI. Dan juga Bank BTPN mendapatkan sebuah kesempatan untuk dapat berkolaborasi dengan kompetensi yang dimiliki oleh SMBCI dalam mengelola aset korporasi dan juga mengelola para nasabah UMKM. Strategi yang kedua yaitu kinerja sosial kemasyarakatan. Strategi ini merupakan salah satu kinerja yang dimiliki oleh Bank BTPN yang bermanfaat bagi masyarakat sosial dan juga menjadi salah satu strategi yang dapat membangun reputasi baik bagi Bank BTPN. Menyangkut hal ini, Bank BTPN sendiri memiliki program khusus bagi kehidupan sosial masyarakat yang disebut sebagai dengan program daya. Program daya ini berperan sebagai unique value proposition dari Bank BTPN yang memiliki 4 pilar, yaitu pengembangan kapasitas diri, literasi keuangan, peningkatan kapasitas usaha, dan juga kehidupan yang berkelanjutan. Program daya ini merupakan perwujudan yang nyata daripada Bank BTPN dalam melaksanakan visi dan juga misi untuk senantiasa meningkatkan kualitas hidup para nasabahnya. Melalui program daya ini juga Bank BTPN dapat mendukung upaya pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan dan juga pengurangan kesenjangan di sosial masyarakat, mengingat Bank BTPN juga berkontribusi sangat besar pada pemerintah dalam bidang ekonomi. Yang ketiga yaitu adanya rencana bisnis bank atau RBB dan juga rencana aksi keuangan berkelanjutan atau RAKB, yang di dalamnya memuat berbagai strategi yang direncanakan oleh perusahaan guna mengoptimalkan kompetensi yang tersedia dalam perusahaan dan juga sebagai pendukung pencapaian tujuan perusahaan.
Bank PTPN ini menuangkan segala garis besar strategi dalam rencana bisnis bank dan juga rencana aksi keuangan berkelanjutan. Bank BTPN sendiri juga telah menetapkan beberapa inisiatif strategis untuk dapat mengoptimalkan kompetensi yang tersedia yang mendukung pencapaian program keberlanjutan tersebut. Antara lain yang pertama, pengembangan dan peningkatan portofolio produk layanan keuangan berkelanjutan. Yang kedua, pengembangan kompetensi sumber daya manusia khususnya mengenai pengenalan dan juga mitigasi resiko lingkungan dan sosial kegiatan perbankan. Dan yang terakhir, pengembangan organisasi, kebijakan, proses dan integrasi lingkungan, sosial dan juga tata kelola. Kedua yaitu analisis beban kerja dan juga kebutuhan karyawan. Beban kerja yang dirasakan oleh karyawan Bank BTPN pada umumnya merupakan beban kerja yang secara umum pasti dirasakan oleh kebanyakan karyawan dalam perusahaan yang besar. Beban kerja tersebut meliputi rasa stres pada saat melakukan pekerjaan sehari-hari, merasa overwhelmed, terlalu banyak jam kerja yang dilakukan, dan juga tanggung jawab yang dipikul oleh para karyawannya. Karena Bank BTPN merupakan salah satu perusahaan keuangan besar di Indonesia, sudah pastinya banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh karyawannya di setiap harinya. Terlebih lagi dalam melayani nasabah yang memiliki banyak masalah saat melakukan transaksi ataupun hal lainnya, dan juga program daya yang mengikut sertakan karyawan untuk dapat berpartisipasi dalam menyejahterakan nasabah maupun masyarakat. Selain itu, mungkin faktor masalah pribadi juga dapat menjadi salah satu hal yang membebani karyawan saat bekerja di setiap harinya. Namun meskipun begitu, Bank BTPN, terutama BTPN Syariah, memiliki satu program yaitu Employee Assistance Program atau EAP yang bekerja sama dengan lembaga psikologi. Program ini dimaksudkan untuk memberikan konsultasi secara gratis bagi karyawannya yang memiliki permasalahan yang mampu menghambat pekerjaan. Tujuan dibentuknya program ini adalah untuk memberikan rasa nyaman kepada karyawan dan tidak terbebani dengan permasalahan yang menimpa karyawan tersebut. Program tersebut tentunya termasuk ke dalam salah satu kebutuhan yang diinginkan dan dibutuhkan oleh para setiap karyawannya. Selain itu, terdapat juga BTPN Club. BTPN Club ini merupakan sebuah perkumpulan yang di dalamnya memiliki berbagai fasilitas keolahragaan yang dapat dimanfaatkan para karyawannya untuk mengurangi rasa stres dan juga tekanan beban kerja di setiap harinya. Yang selanjutnya yaitu analisis rekrutmen karyawan. Dalam rekrutmen tenaga kerja sendiri, Bank BTPN lebih mengutamakan untuk merekrut tenaga kerja lokal. Hal ini dikarenakan Bank BTPN sendiri memiliki tujuan untuk dapat selalu mengembangkan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Indonesia. Sedangkan untuk rekrutmen tenaga kerja asing, Bank BTPN hanya melakukan apabila tenaga kerja yang dibutuhkan dengan keahlian tertentu sangat jarang atau bahkan tidak bisa ditemui di Indonesia. Hal tersebut juga memiliki maksud tertentu. Dengan merekrut tenaga kerja asing dengan keahlian yang jarang ditemui di Indonesia akan mampu memberikan pengetahuan dan juga ilmu baru bagi tenaga kerja lokal yang bekerja di Bank BTPN. Proses rekrutmen yang dilakukan oleh Bank BTPN sendiri dilakukan secara terbuka guna memberikan kesempatan yang setara bagi mereka calon tenaga kerja yang memiliki potensial dan juga kompetensi. Nah, Bank BTPN sendiri memiliki dua metode dalam melakukan proses rekrutmen karyawan. Yang pertama yaitu metode Graduate Welcome, yaitu penarikan tenaga kerja berdasarkan jenjang pendidikan, keahlian dan pengetahuan yang dimiliki, yang nantinya
akan menentukan posisi apa yang tersedia dan juga akan menduduki jabatan atau jabatan apa yang tersedia dalam perusahaan tersebut. Dan yang kedua yaitu metode Pro Hunter, yang merupakan metode penarikan tenaga kerja berdasarkan pengalaman kerja yang dimiliki oleh para calon karyawan. Yang selanjutnya yaitu analisis strategi mempertahankan dan juga meningkatkan keterlibatan hubungan. Strategi yang dilakukan oleh Bank BTPN dalam menjaga, mempertahankan, dan juga meningkatkan hubungan antara karyawan dilakukan dengan menyediakan sarana dan juga prasarana yang mendukung terjalinnya hubungan baik antara karyawan. Bank BTPN sendiri menyediakan klub atau perkumpulan bagi karyawannya yang sesuai dengan hobi dan juga minat dari masing-masing karyawan. Yang pertama, berdasarkan laporan keberlanjutan Bank BTPN pada tahun 2019, Bank BTPN mendirikan sebuah BTPN Club yang isinya berbagai sarana olahraga yang bisa dilakukan oleh para karyawannya, mulai dari olahraga lapangan hingga olahraga digital atau e-sport. Lalu yang selanjutnya, Bank BTPN juga mendirikan sebuah BTPN Parents Club yang di dalamnya merupakan kumpulan orang tua muda yang ingin belajar dan berbagi ilmu mengenai parenting. Dan yang ketiga, Bank BTPN juga menyediakan fasilitas yang berupa beranda, yaitu sebuah ruangan yang di dalamnya dilengkapi fasilitas untuk bersantai dan juga berinteraksi bagi karyawannya. Dan yang terakhir yaitu Bank BTPN juga sangat menjaga dan juga menghormati hak karyawannya dengan cara mengajak karyawannya untuk membentuk dan berpartisipasi dalam serikat pekerja Bank BTPN yang secara legal terdaftar di Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Program SP BTPN ini berlaku bagi seluruh karyawannya dengan maksud upaya untuk membina hubungan yang saling mendukung melalui konsep kemitraan dan juga dialog. Yang selanjutnya yaitu analisis manajemen sumber daya manusia dan juga manajemen karir. Sumber daya manusia merupakan salah satu aset yang berharga bagi sebuah perusahaan, namun dalam pengelolaannya juga tidak bisa dikatakan dengan mudah. Dalam berbagai perusahaan sudah pasti menerapkan manajemen sumber daya manusia yang berbeda. Dalam hal ini, Bank BTPN memiliki sebuah prinsip, yaitu prinsip menerapkan kesetaraan dalam seluruh praktik manajemen sumber daya manusia dalam perusahaannya. Kesetaraan dalam manajemen sumber daya manusia yang dimiliki oleh Bank BTPN bertujuan agar semua karyawannya mampu meraih prestasi dan juga penghargaan atas potensi dan seluruh kerja kerasnya perusahaan tanpa mendiskriminasi para karyawannya. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan aset sumber daya manusia yang dimiliki oleh Bank BTPN berjalan dengan sangat baik dan mampu mencapai tujuannya. Lain halnya dengan manajemen karir, manajemen pengembangan karir karyawan dalam Bank BTPN dilakukan secara terstruktur melalui pelatihan kompetensi karyawan. Para karyawan dapat mengembangkan karir melalui pelatihan in-class learning atau belajar dalam kelas dan juga digital learning, yaitu pembelajaran secara digital. Penilaian kinerja karyawan juga merupakan salah satu bagian dari manajemen pengembangan karir bagi karyawan Bank BTPN. Penilaian kinerja karyawan ini diukur dengan pencapaian Key Performance Indicator atau KPI yang telah ditetapkan baik secara tim maupun individu. Penilaian kinerja karyawan ini selalu diadakan secara berkala di setiap tahunnya. Apabila hasil penilaian kinerja karyawan mampu menyentuh angka luar biasa atau di atas rata-rata, maka karyawan tersebut akan mendapatkan kesempatan secara terbuka untuk melakukan promosi guna menduduki jabatan atau level pangkat yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu analisis seleksi karyawan. Pemilihan karyawan yang dilakukan oleh Bank BTPN sendiri dilakukan dengan
terstruktur dan juga sesuai dengan ketentuan perusahaan. Seleksi karyawan yang dilakukan menggunakan patokan kriteria-kriteria yang ditetapkan untuk dapat memilih calon karyawan yang telah terdaftar menjadi karyawan tetap di Bank BTPN. Seleksi karyawan tersebut dilakukan dengan memperhatikan faktor latar belakang pendidikan, hasil nilai psikotes, faktor penilaian saat wawancara, faktor berapa lamanya outsourcing, dan juga faktor keminatan daripada karyawan itu sendiri. Analisis yang terakhir yaitu pelatihan sumber daya manusia. Sebagai sebuah perusahaan yang besar, Bank BTPN tentunya mengadakan pelatihan guna mengembangkan potensi yang dimiliki oleh karyawannya. Karena Bank BTPN meyakini bahwa pengembangan potensi karyawan sangat diperlukan sebagai modal tumbuh kembangnya usaha dan juga memperkuat daya saing perusahaan. Metode yang paling utama dalam pelatihan sumber daya manusia yaitu dua metode, yaitu digital learning adalah pembelajaran secara digital yang mampu dilaksanakan atau diakses dimanapun dan kapanpun. Dan yang kedua yaitu metode in-class learning atau pembelajaran dalam kelas. Kedua metode tersebut dilakukan pengawasan untuk keikutsertaan dan juga keaktifan karyawan yang nantinya akan dicatat dalam Human Capital Management System atau HCMS. Selain itu, Bank BTPN juga menyediakan pelatihan kepemimpinan bagi karyawannya. Pelatihan kepemimpinan tersebut dibagi menjadi 3 level yang berbeda dengan partisipasi level karyawan yang berbeda pula. Antara lain, yang pertama yaitu Leadership Development Program pertama. Pada level ini dikhususkan bagi karyawan yang masih pertama kali memimpin sebuah tim kerja. Lalu yang kedua, Leadership Development Program level 2. Pada level ini dikhususkan bagi pemimpin yang memimpin manajer yang membawahi sebuah tim kerja yang berbeda-beda. Dan yang terakhir yaitu Leadership Development Program level 3 yang pada level ini dikhususkan bagi pemimpin yang sudah senior dan memimpin berbagai departemen yang berbeda. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dan kehilafan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.